Paras yang indah dan rupawan, itulah kata yang pantas untuk Dewi Gandari, putri dari Prabu Gandara. Dewi Gandari memiliki kesaktian di matanya, yang ia dapatkan dari jerih payah bertapanya. Semua orang ingin menjadi pasangan hidupnya. Dewi Gandari dijodohkan dengan calon putra mahkota dari kerajaan Hastinapura yang bernama Drestarastra, pangeran tunanetra yang siap mencintai Dewi Gandari. Pernikahan mereka sudah berlangsung lama, tak kunjung dikaruniai keturunan. Dewi Gandari pun datang kepada Brahma untuk meminta keturunan. Tak lama, kabar gembira datang kepada Dewi Gandari. Tetapi, kehamilannya tak wajar, karena usia janin sudah mencapai 2 tahun, namun tak kunjung lahir. Sampai ketika di suatu malam, Drestarastra berdoa agar anaknya segera lahir. Esok malamnya, Dewi Gandari mengeluh kesakitan. Mereka sudah berbunga-bunga dan siap menyambut buah hatinya. Tetapi, yang keluar bukanlah seorang bayi, melainkan segumpalan daging. Dewi Gandari membawa segumpalan daging tersebut kembali ke Brahma, yang kemudian dibelah menjadi 100 bagian, yang kelak menjadi 100 anak Dewi Gandari yang disebut Kurawa. Dari 100 anak Dewi Gandari, anak sulung yang bernama Duryodhana memiliki sifat seperti iblis. Berbalik dengan sifat Duryodhana, anak perempuan satu-satunya yang bernama Dursilawati memiliki hati yang sangat baik. Paras yang menawan dan tutur kata yang halus membuat kedua orang tuanya memanjakan dirinya. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang pergi untuk perguruan ilmu, Dursilawati dimanja dalam istana. Dalam istana, momen yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu kenaikan raja baru kerajaan Hastinapura. Nama raja baru yang dibicarakan adalah Drestarastra dan Pandu, adik dari Drestarastra. Aku adalah kakak tertua. Kenapa kau pilih adikku sebagai raja untuk menggantikanku? Lihatlah dirimu, Drestarastra. Penglihatan yang tidak sempurna itu membuatmu menjadi aib kerajaan. Kamu tidak pantas menjadi raja. Dan akhirnya, Pandu pun naik menjadi raja. Hal ini memicu Dewi Gandari selaku istri dari Drestarastra dendam kepada Pandu beserta istrinya. Suasana di istana memanas. Kepulangan anak-anak mereka dari perguruan ilmu yang harusnya mereka nantikan menjadi petaka karena panasnya api kebencian antar saudara. Mengetahui hal ini, Sangkuni, kakak dari Gandari, memanfaatkan situasi untuk melaksanakan itikat buruknya. Mengetahui kekacauan Drestarastra, Sangkuni pun menghasut dirinya untuk melakukan sayembara antar saudara demi merebutkan tahta kerajaan. Drestarastra dan Pandu pun menyetujui-nya, dan mereka mengadu kemampuan bertarung anak-anak mereka satu persatu. Tak mungkin 5 orang anak dari Pandu atau biasa disebut Pandawa mampu mengalahkan 100 anak Drestarastra. Angka telah bicara, anak ketiga dari Pandu memenangkan sayembara, tetapi Sangkuni membantah kemenangan tersebut. Anak ketiga dari Pandu merupakan titisan sebentar. Tidak mungkin kekuatan setara dengan manusia biasa. Mengetahui hal itu, persetujuan diubah dan Duryodhana memenangkan putra mahkota. Tak lama, Pandu meninggal karena sakit keras dan tahta pun jatuh kepada Duryodhana. Pandawa dan ibunya pun dikucilkan dari istana dan mengalami pengasingan selama beberapa tahun. Beberapa tahun setelah kerajaan Hastinapura dipimpin oleh Duryodhana, terjadi peperangan dahsyat yang disebut dengan Perang Bharatayuddha. Singkat cerita, Perang Bharatayuddha dimenangkan oleh kelima Pandawa. Beberapa saat setelah peperangan, Dewi Gandari terjun ke dalam api pembakaran jenazah bersama Dewi Kunti dan Prabu Drestarastra untuk mengakhiri cerita hidupnya.
Duryodana adalah putra sulung Prabu Destrarastra, Raja Kerajaan Hastinapura. Dengan permaisuri Dewi Gandari putri Prabu Gandara, ia bersaudara 100 orang, 99 orang anak laki-laki, dan 1 orang wanita, yang disebut dengan Sata Kurawa. Duryodana berwatak mudah terpengaruh dan menyenangi sesuatu yang serba enak dan bergelimang dengan kemewahan. Dewi Gandari hamil dalam jangka panjang yang tidak wajar, melebihi 9 bulan. Sementara itu, Pandu dan Kunti telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Yudhistira. Setelah mendengar kabar tersebut, Gandara merasa iri hati dan frustasi, sehingga ia memukul-mukul kandungannya. Atas tindakannya tersebut, Dewi Gandari melahirkan gumpalan daging berwarna keabu-abuan. Kemudian Gandari memohon bantuan biasa, seorang petapa sakti yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dinasti Kuru. Biasa memotong gumpalan daging tersebut menjadi 100 bagian dan memasukkannya ke dalam pot. Kemudian pot-pot tersebut ditanam di dalam tanah selama 1 tahun. Lalu Kresna memberikan berkah kepada Gandari 100 orang anak. Setelah 1 tahun, pot tersebut digali kembali. Yang pertama kali dikeluarkan dari pot tersebut adalah Duryodana, diiringi oleh Dursasana dan adik-adiknya yang lain. Tubuh Duryodana dikatakan terbuat dari petir, dan ia sangat kuat. Ia dihormati oleh adik-adiknya, khususnya Dursasana. Dengan belajar ilmu bela diri dari gurunya, ia menjadi sangat kuat dengan senjata gada dan setara dengan Bima, yaitu Pandawa yang lihai menggunakan senjata gada. Saat remaja, Duryodana menyimpan rasa dendam kepada Bima. Hal itu dikarenakan Bima adalah orang yang kuat dan sering mengganggu Duryodana dan para Kurawa. Selain itu juga, Bima mengganggu mereka saat mereka latihan. Itulah yang membuat Duryodana kesal kepada Bima dan membuat Duryodana sering bertengkar dengan Bima. Suatu hari, saat Duryodana dan Dursasana sedang mengobrol, Bima datang seolah-olah mengolok-olok Duryodana karena kalah dalam duel. Tidak berpikir panjang, Dursasana melancarkan pukulan pada Bima. Namun Bima berhasil menghindar, lalu memukul balik Dursasana hingga terjatuh. Saat Dursasana akan bangun dan bersiap menghajar, Duryodana menghentikan Dursasana dan Bima. Dursasana sebagai adik yang mengagumi kakaknya, marah kepada Bima dan tumbuh rasa benci. Karena melihat Dewi Gandari, mereka menghentikan pertengkaran mereka.
Dahulu kala, di suatu kerajaan Kurujanggala, hiduplah seorang dewa. Dialah Nakula. Dia mahir menunggang kuda dan pandai mempergunakan senjata pedang. Nakula mempunyai watak jujur, setia, taat, memiliki belas kasih, tahu membalas guna, dan pastinya dapat menyimpan rahasia. Selamat pagi Tuan Nakula. Namun, sifat buruk Nakula adalah ia seringkali membanggakan ketampanan yang ia miliki. Sekali aku ini seperti biasanya. Wah, percaya diri sekali kamu ini. Nakula, kemarilah. Ada buku baru tuh anjing. Tuan. Nakula dan Sadewa mendekati prajurit tersebut. Mereka melihat tangan prajurit tersebut mulai menghitam. Nakula dan Sadewa pun mulai mengobati tangan prajurit itu dengan kemampuan istimewa yang mereka miliki. Dan tangan prajurit tersebut kembali normal. Sebagai anak dari dewa pengobatan, Nakula dan Sadewa memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit yang diderita seorang. Sangat mungkin dalam Baratayuda, mereka berdua lebih aktif di belakang layar sebagai tabib yang mengobati prajurit dan para panglima yang terluka akibat peperangan. Dari mana saja kalian? Apa kalian tidak tahu pentingnya waktu? Tidak. Aku tak mau dengan alasan kalian. Sudah, kita latihan saja. Hei Nakula, bukankah kau orang yang ingin merebut tahta kerajaan dari Duryodhana? Dan kau Sadewa, apa hanya ini kemampuan adik dari seorang calon raja Kurujanggala? Setelah latihan untuk mempersiapkan kerajaan Kurujanggala, terjadilah perang Baratayuda. Di mana para Pandawa ingin mempertahankan tahta kerajaan dari Duryodhana di pihak kerajaan Kurawa. Duryodhana! Nakula, inikah calon raja yang dikirim oleh Pandawa? Mari kita lihat seberapa hebat dirimu. Kemenangan para Pandawa disimbolkan dengan terbunuhnya Duryodhana oleh Nakula. Setelah Nakula diangkat menjadi raja, Pandawa kembali memerintah dan negeri menjadi makmur sejahtera.
Si Reno kemana ya? Temen banget belum datang. Nggak tahu kak, belum ngeliat. Woi, kalian tahu nggak Reno di mana? Hah? Enggak. Gak lihat, Kemana ya dia dari tadi? Nah, nih Reno, kemana aja Ren? Nasi Reno. Dari mana aja Ren? Lama banget. Sorry. Tadi aku nemuin buku di jalan. Banget sih. Nih lihat. Apa tuh? Apaan tuh? Bacalah mantra. Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kami bersama untuk satu, kami bersatu untuk maju, siap membantu segala permasalahan, menjadi seorang Pandawa 5, Abirullah Samasta Nusantara. Kita di mana? Loh, kalian kok penampilannya jadi berubah? Penampilanku kok jadi kayak gini? Tunggu. Kayaknya aku tahu deh. Ini mirip dengan cerita Pandawa 5. Kita ada berlima kan? 1, 2, 3, 4, 5. Lah, benar. Terus tugas kita di sini buat apa ya? Ada apa ini? Mohon bantu kami menyembuhkan penyakit ini. Ayo cari cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Pandawa 5, tolong sembuhkan penyakit ini. Ya, tolong bantu kami sembuhkan penyakit ini. Tenanglah. Kami akan membantu kalian mencari penyebab penyakit ini. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dan jaga kesehatan. Yudhistira, keluarlah. Ada keperluan apa kalian kesini? Maaf mengganggu waktu makan siangnya, tapi kami tahu cara menyembuhkan wabah penyakit ini. Biarkan kami memberitahu kalian. Baiklah, mari kalian duduk bersama saya. Berhenti. Itu pada kupu-kupu ngapain ya? Sepertinya mereka melakukan sesuatu deh. Ikut yuk. Apa tuh? Para wargaku, warga Purujanggala. Kali ini aku akan membantu kalian semua. Wahai Yudhistira, apakah kau yakin dengan keputusanmu? Pikirkan lagi secara matang, wahai anakku. Aku yakin Ibu. Ini semua demi kepentingan seluruh warga Purujanggala. Ada apa ini, wahai Pandawa? Ya, ada apa? Wahai rakyatku, cara untuk menyembuhkan penyakit ini adalah dengan cara tidak menghormati orang tua kalian dan bersikaplah sombong. Ini gak masuk akal. Obat macam apa itu? Sangat bertentangan sekali dengan norma yang kita punya. Bagaimana ini? Warga-warga semuanya marah semua. Bagaimana ini? Wah gimana ya, udah mulai tidak kondusif ini.
karena guru mengumumkan bahwa kalian diangkat menjadi Pandawa 5, menjadi penguasa pengganti Raja Kurunjangga yang sudah meninggal. Wahai rakyat Kurujanggala, perkenalkan, aku Drona Guru sebagai keturunan langsung dari Raja Pandu. Di sini saya akan memberikan tugas mulia kepada kalian, para Pandawa 5. Namun, para Kurawa tidak terima. Mereka ingin menyingkirkan kalian. Sehingga mereka membuat suatu kutukan berupa wabah penyakit ini. Baiklah, mari kita semua beritahu warga kebenarannya. Untuk apa mereka kembali lagi ke sini? Iya, untuk apa? Pasti untuk mengelabui kita lagi. Iya, benar. Tunggu. Dengarkan dulu mereka. Mereka akan mengatakan kebenarannya. Untuk apa mereka kembali lagi ke sini? Nah, pada Dewi Gandari, bisa-bisanya dia mengkhianati kita. Dasar kalian pengkhianat. Kenapa kalian mengkhianati kami? Terima kasih, kami telah sembuh. Terima kasih. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang sedang dibuli. Ia pun akhirnya mencari tempat untuk bertenang diri. Namun, botol minumannya terjatuh. Saat ingin mengambilnya, ia pun menemukan surat yang tergeletak di tanah. Anak itu kemudian membuka surat itu hanya untuk terbangun menjadi orang yang berbeda. Bima atau Bimasena namanya. Ia adalah seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat dan juga dikenal dengan sifatnya yang menakutkan bagi musuh. Walau kenyataannya, Bima memiliki hati yang lembut. Bima ini merupakan putra dari Kunti dan Pandu. Bima sendiri memiliki istri yang cantik bernama Walandara. Bima memiliki kekuatan yang tidak ada tandingannya. Namun, kekuatan yang dimiliki Bima seringkali ia gunakan untuk menjahili para sepupu-sepupunya, yaitu Kurawa. Hal ini yang menyebabkan Kurawa sangat membenci Bima sampai berniat untuk membunuhnya. Hingga pada suatu hari, para Kurawa serta Pandawa pergi bertamasya di daerah Sungai Gangga. Duryodhana menyuguhkan makanan dan minuman untuk Bima yang sebelumnya telah dicampur dengan racun. Karena Bima tidak sedikit pun merasa curiga, ia menyantap makanan tersebut dengan lahap. Dan akhirnya Bima terjatuh pingsan karena menyantap makanan tersebut. Lalu tubuhnya diikat kuat
oleh Duryodhana dengan menggunakan tanaman menjalar. Dan akhirnya Bima dihanyutkan ke sungai Gangga dengan sebuah rakit. Setelah terjatuh pingsan, anak laki-laki yang membuka buku tersebut terbangun. Ia melihat sekelilingnya bahwa ia sudah tidak lagi berada di dunia yang berbeda.